Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat pagi. Nah adik-adik, kita ketemu lagi ya di minggu ini. Kita mau sama-sama menjalankan ibadah di hari Minggu ini. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, kita mau masuk dalam doa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang begitu indah, yang begitu cerah. Kami juga bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, sebentar juga kami akan melaksanakan ibadah. Biarlah Tuhan yang memberkati jalannya ibadah kami pada hari ini supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian. Kita nyanyi bareng-bareng dengan semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik bersyukur ya kalau pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan, diberikan berkat-berkat yang begitu luar biasa, sehingga kita masih bisa hidup hari ini, kita masih bisa menjalani hari ini dengan baik. Nah, kita harus sering-sering bersyukur ya sama Tuhan. Nah adik-adik, hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau masuk dalam doa dulu ya, supaya Tuhan mempersiapkan hati kita, supaya firman yang akan kita dengarkan itu semuanya bisa kita mengerti, kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Bapa untuk firman yang akan disampaikan, supaya setiap kami bisa mengerti, kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami konsentrasi yang baik Tuhan, supaya jangan ada hal-hal yang mengganggu kami dari mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau bahas dari kitab Yehezkiel. Nah, adik-adik tentunya sudah pernah mendengar ya, siapa itu Yehezkiel. Nah, sambil hari ini kita akan ingat-ingat kembali nih bagaimana tentang kisah bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Oke, nah adik-adik, kitab Yehezkiel ini sebetulnya merupakan sebuah kitab yang cukup unik. Karena di dalam kitab ini diceritakan ada sangat banyak penglihatan ya, penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel. Nanti kita akan bahas ada apa aja nih penglihatannya ya. Nah, Yehezkiel ini hidup di Yerusalem pada zaman yang sama dengan Nabi Yeremia dan juga Daniel ya.
Nah, adik-adik, sebelum kita lebih lanjut bahas tentang Yehezkiel, Cici mau tanya dulu nih. Kira-kira kalau suatu hari adik-adik pergi ke suatu tempat yang adik-adik tidak kenal, tidak tahu bahasanya, tidak pernah ke sana, orang-orangnya asing. Nah, bagaimana kira-kira perasaan adik-adik? Mungkin adik-adik merasa bingung ya, atau stres, atau takut, sedih ya, karena merasa kok sendirian di kota yang asing. Nah, kurang lebih kira-kira seperti itulah perasaannya bangsa Israel waktu zaman pembuangan ke Babel. Mereka nggak tahu kota itu seperti apa, mereka merasa sendirian, mereka ada di suatu kota yang tidak mereka kenal, orang-orangnya juga tidak mereka kenal, dan apalagi mereka pada saat itu sedang dalam kondisi pembuangan, ya. Jadi ditawan, nggak bisa keluar. Nah, kalau kita mungkin pergi liburan seminggu 2 minggu mungkin pulang happy ya, tapi kalau ditawan bertahun-tahun, nah gimana perasaannya? Jadi kita mau lihat nih ya. Nah, pertama-tama Yehezkiel ini dipanggil oleh Allah ya. Ketika dia lagi di tepi sungai di Babel bersama-sama dengan orang-orang buangan, Yehezkiel ini melihat ada sebuah penglihatan dari Tuhan. Dia melihat ada segumpal awan yang besar sekali dengan api yang berkilat-kilat. Dan di tengah-tengahnya ada seperti 4 makhluk hidup yang menyerupai manusia. Dan semua makhluk itu masing-masing memiliki sayap. Sayapnya ada 4 dan masing-masing punya wajah. Wajahnya pun ada 4. Lalu di dekatnya ada sebuah roda-roda yang berkilau. Seolah-olah roda yang satu ada di tengah yang lain. Dan di sekeliling lingkaran roda itu penuh dengan mata. Tiba-tiba ia melihat di atasnya itu ada sebuah tahta dan ada seperti seorang manusia yang berkilau seperti logam yang berapi. Dan ada cahaya yang begitu terang seperti busur pelangi setelah hujan yang kelihatan mengelilinginya. Kemudian Yehezkiel ini tersungkur dan bersujud dan terdengar ada suara yang berfirman. Nah, ini suara Allah yang memanggil Yehezkiel. Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Kemudian Yehezkiel mulai mengerti. Oh, ternyata penglihatan yang tadi dia lihat, yang tadi sudah Cici bacain ya, penglihatan dari Alkitab ya, itu menggambarkan tentang kemuliaan Tuhan. Penglihatan itu menunjukkan kepada Yehezkiel tentang panglima tentara yang agung, dan Allah itu berdiri di atas keretanya. Tuhan berfirman kepada Yehezkiel bahwa Tuhan itu mengutus Yehezkiel untuk berkhotbah kepada umatnya yang tegar tengkuk. Apa sih artinya tegar tengkuk? Seperti apa ya? Kekeh gitu ya, nggak bisa dibilangin bangsa Israel itu. Dan si bangsa Israelnya sedang dalam pembuangan bersama dengan Yehezkiel saat itu. Jadi Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk berkhotbah, untuk menyadarkan bangsa Israel. Nah, cara yang Tuhan pilih untuk menyadarkan bangsa Israel ini lucu ya. Tuhan ingin Yehezkiel untuk menggambarkan sebuah kota, sebuah ukiran kota dari tanah liat. Ya. Jadi sebelum Yehezkiel ini berbicara atau berkhotbah kepada bangsa Israel, Tuhan ini pengen Yehezkiel ini menggambarkan kondisi melalui perumpamaan atau kayak pakai alat peraga gitu ya. Kalau kita sekolah minggu suka pakai alat peraga ya. Nah, Yehezkiel disuruh bikin alat peraga. Nah, alat peraganya itu lucu ya. Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk melakukan beberapa hal yang tidak biasa dan menarik perhatian. Pertama-tama, Yehezkiel disuruh mengukir gambaran kota Yerusalem di atas tanah liat yang besar, ya. Terus dia mendirikan kota di atas tanah liat itu. Si Yehezkiel ini mendirikan ada benteng pengepungan, ada tempat perkemahan tentara, ada susunan alat-alat yang untuk mendobrak kota. Oh, pokoknya lengkap lah ya semua. Dia bikin pakai tanah liat diukir. Kemudian dia mengambil sebidang besi dan itu menjadi sebuah tembok gitu antara Yehezkiel dan si kota yang tadi dia bangun ya. Kemudian dia disuruh berbaring ya di sisi kiri dari tembok besi itu. Seolah-olah dia ini sedang menanggung hukuman dari bangsa Israel. Tahu nggak Yehezkiel berbaring berapa lama? Di sisi kiri dia berbaring selama 390 hari. Berarti setahun lebih ya. Satu tahun kan 365 hari. Dia berbaring selama 390 hari baru di sisi kiri doang.
Habis itu dia berbaring lagi di sisi kanan selama 40 hari ya. Jadi 1 tahun itu, satu hari dia berbaring itu menggambarkan 1 tahun penghukuman bagi Yehuda. Nah, adik-adik, bayangkan ya, kalau kalian harus membuat alat peraga berbaring selama 430 hari, nah gimana ya perasaannya? Mungkin Yehezkiel juga aku cangkel gitu ya, tapi dia taat, dia melakukan itu. Adik-adik, kira-kira nih, ketika Yehezkiel bikin bangunan ya, kemudian dia berbaring di samping bangunan tersebut, kira-kira orang-orang Israel sebetulnya lihat nggak sih? Ya lihatlah ya, orang mereka sama-sama kan lagi dalam pembuangan, tapi kira-kira orang Israel nyadar nggak apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh Yehezkiel? Ternyata nggak nyadar loh ya. Mereka melihat nih Yehezkiel berbaring, terus apa yang mereka lakukan? Oh, diketawain Yehezkiel ya, ngapain ini orang gitu ya. Mungkin dikiranya Yehezkiel stres kali ya. Dan mereka nggak mau dengar apapun yang dikatakan oleh Yehezkiel. Dan ini ternyata sudah dinubuatkan ya, bahwa orang Israel ini ketika dalam pembuangan mereka ternyata seperti telinganya itu tertutup gitu ya, kagak mau dengar apapun yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel. Dan meskipun mereka melihat, mereka juga nggak nyadar, malahan menertawakan Yehezkiel. Nah, kemudian itu tadi adalah penggambaran tentang bangsa Israel ini akhirnya didobrak gitu ya, kotanya dikepung oleh Babel. Nah, kemudian setelah tadi Yehezkiel diminta untuk berbaring ya, membuat alat peraga, hal berikutnya yang Tuhan minta adalah Yehezkiel disuruh untuk menyukur rambutnya. Jadi disuruh dipotong di rambutnya. Padahal pada zaman itu ceritanya Yehezkiel ini sebelum menjadi nabi, dia itu adalah seorang imam ya. Dan seorang imam itu biasanya memelihara janggut dan juga rambut, jadi nggak dipotong ya. Dan ketika Tuhan menyuruh dia memotong, jadi Yehezkiel jadi bingung ya, kenapa harus dipotong? Padahal selama ini imam tuh harus memelihara janggut dan juga rambut. Tapi dia tetap taat ya. Yehezkiel tidak menjadi nggak mau gitu ya, tapi dia tetap taat, dia tetap mencukur rambutnya. Dan anehnya ya, rambutnya ini disuruh dicukur menjadi 3 bagian. Jadi setelah dicukur rambut dan janggutnya ditimbang ya, sepertiga, dibagi nih menjadi 3 bagian. Dan sepertiga bagian pertama itu dibakar di dalam kota yang tadi dia buat ya. Sepertiga bagian berikutnya itu dipotong-potong pakai pedang ya. Dan sepertiga bagian lainnya itu dihamburkan ke angin ya. Nah, ini ternyata ada artinya loh adik-adik, lucu ya. Nih, artinya adalah begini, Tuhan itu pengen menjatuhkan hukuman atas bangsa Israel ya, yang mana dibagi menjadi 3 bagian bangsa Israel ini. Bagian yang pertama itu sepertiga akan mati karena tulah atau kelaparan di dalam kota ya, karena kan si bangsa Israel ini kan dikepung, otomatis kalau dikepung kan nggak ada jalan keluar, mereka lama-lama kan makanan akan habis kan, karena mereka nggak bisa belanja, nggak bisa kayak kita mah ke pasar gitu ya, keluar kota cari makan, nggak bisa. Jadi mereka lama-lama akan kehabisan makanan, dan sepertiga itu mati karena kelaparan. Terus sepertiga akan mati dalam peperangan di luar kota ya. Dan sepertiga lainnya itu akan dibuang, seperti yang tadi dibuang ke angin itu ya, akan dibuang, dan sebagian dari mereka tuh akan terbunuh. Nah, jadi di sini menubuatkan tentang bangsa Israel itu ketika mereka dikepung oleh Babel, ada yang akan mati karena kelaparan, ada yang akan mati karena peperangan, dan yang sebagian lagi masuk ke dalam pembuangan, dan ada juga yang akan mati dalam pembuangan itu ya. Nah, di sini Yehezkiel berkata bahwa ada orang-orang yang akan mati dalam pembuangan, tapi nggak semuanya ya. Jadi dari sepertiga yang dibuang itu hanya sebagian yang mati. Ada orang-orang yang tidak mati ya. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu tetap setia meskipun ia sedang menghukum bangsa Israel, tapi Allah tetap setia menyertai bangsa Israel. Nah, adik-adik, Allah juga berjanji bahwa ia akan melindungi sebagian dari orang buangan yang tadi dari sepertiga itu kan ada sebagian yang masih akan bertahan ya, dan sebagian itu adalah orang-orang yang akan Allah lindungi untuk kemudian bisa kembali ke Yerusalem lagi. Nanti akan dilanjut kisahnya oleh Ezra dan Nehemia ya. Kita tadi sudah melihat bahwa nubuatan untuk bangsa Israel ini sepertinya kok kejam banget gitu ya. Tapi ternyata di akhir kitab Yehezkiel ini menubuatkan bahwa Allah itu memang betul menghukum,
tapi Allah itu juga tetap setia kepada bangsa Israel. Dia tidak meninggalkan bangsa Israel ya. Ada di nubuatan yang berikutnya ya. Yehezkiel ini dia melihat, kasih gambarannya ya. Nah, ini yang Yehezkiel lihat, ada tulang belulang seperti ini ya. Nah, dalam penglihatannya itu ia melihat bahwa Roh Allah membawanya ke sebuah lembah, menunjukkannya ke dalam sebuah penglihatan. Di lembah itu tuh banyak sekali tulang belulang yang sudah kering, dan Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang belulang itu. Katanya begini, "Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali." Ketika Yehezkiel mengatakan nubuat itu, tulang-tulangnya itu bergerak ya, kemudian menyatu satu sama lain. Tiba-tiba ada daging, ada kulit menutupinya, dan kemudian Roh Allah meniupkan nafas hidup ya. Dan si tulang belulang itu menjadi hidup dan bangkit menjadi sebuah pasukan tentara yang besar. Nah, kira-kira tulang belulang itu sebetulnya melambangkan siapa sih? Tulang belulang itu melambangkan umat yang sedang dalam pembuangan, sekaligus juga kita yang sedang dalam kekeringan atau kematian rohani ya. Mungkin adik-adik pernah merasakan rasanya bagaimana sedang kering rohaninya, merasa sedang jauh dari Tuhan, merasa kok Tuhan sepertinya tidak peduli gitu ya, Tuhan kok sepertinya jauh sekali. Nah, inilah yang kurang lebih dirasakan juga oleh bangsa Israel dalam pembuangan ya. Jadi nubuat ini bukan tentang bangsa Israel doang, tapi juga tentang kita, masih relevan di dalam kehidupan kita sekarang ya. Dan siapakah yang tadi menghidupkan tulang-tulang itu? Adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang diam dalam hati setiap orang percaya ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik sedang merasa kering, sedang merasa Tuhan tuh sepertinya jauh, sepertinya kita juga sedang berada dalam pembuangan di Babel gitu ya, kok rasanya hidup begini-begini amat. Nah, ingat, ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah yang akan selalu mengingatkan kita, kembali menghidupkan kita lagi ya, supaya kita itu tidak kering nih rohaninya, tapi bisa kembali hidup lagi seperti tadi tulang belulang yang udah kering tapi kemudian diselubungi lagi dengan daging, dengan kulit, dan bisa hidup lagi ya, menjadi semangat lagi nih menjalani hidup. Nah, kemudian setelah melihat nubuatan tentang tulang belulang tadi itu, Yehezkiel juga bernubuat mengenai akan adanya gembala yang baik ya. Gembala yang akan menjaga domba-dombanya dengan baik, yang akan membalut domba-dombanya yang terluka dan menguatkan iman-iman yang lemah ya. Gembala ini juga akan mencari siapa yang tersesat dan menyelamatkan mereka, serta mengumpulkan kembali domba-domba yang sudah hilang, yang sudah pada kabur nih, dikumpulin kembali. Dan nubuat itu sebetulnya bercerita tentang Tuhan Yesus ya, seorang raja mesianik yang akan datang untuk menyelamatkan kita nih. Kita nih sedomba-domba nih ya. Ada domba-domba yang bandel ya, yang harusnya di padang berumput. Kita mungkin iseng cari air terjun gitu ya, jalan kemana. Nah, itulah sebetulnya penglihatan Yehezkiel ini mengenai Tuhan Yesus sendiri ya, yang akan datang ke dunia untuk kembali mengumpulkan orang-orang yang sudah terhilang ya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita sama-sama merefleksikan ke diri kita sendiri ya. Lewat tadi kita sudah melihat nih begitu besarnya gambaran Tuhan yang diceritakan melalui Nabi Yehezkiel. Adik-adik mungkin sekarang sedang merasakan sepertinya hidup tertekan, seperti domba yang tersesat, atau mungkin seperti aku tuh domba yang lemah, aku domba yang terluka ya. Nah, ketika adik-adik merasa lemah seperti itu, sebetulnya adik-adik perlu diselamatkan ya. Adik-adik memerlukan Roh Kudus tadi yang bisa kembali menyelimuti kita, tulang yang kering ini, dengan darah, dengan daging, sehingga kita bisa hidup lagi ya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah simple sekali ya, dengan cara berdoa. Nah, kita mau lihat nih dalam kitab Yehezkiel. Kita mau sama-sama lihat ya, dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Bacain ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Nah, jadi ayat ini tuh menggambarkan sebetulnya dengan singkat, padat, jelas ya tentang semua yang tadi sudah kita bahas. Pertama, kenapa bangsa Israel dihukum? Karena hatinya keras, karena bangsa Israel tidak mau dengar ya. Tadi aja ketika Yesaya udah capek-capek bikin alat peraga, bahkan sampai berbaring selama 1 tahun lebih, mereka tetap hatinya keras, nggak mau denger nih. Tapi ya Tuhan menjanjikan akan diberikan hati yang baru. Sekali lagi ya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku, Allah, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi caranya adalah dengan meminta kepada Tuhan. Hari ini mungkin hati kita keras, mungkin telinga kita nih sudah nggak bisa dengar, masuk dari sini, keluar dari sini, nggak ada yang nempel di sini ya. Jadi percuma. Nah, itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi yang harus kita renungkan, apakah sekarang hati kita nih seperti bangsa Israel enggak ya? Apakah kita nih harus dibuang dulu ke Babel baru kemudian kita sadar? Nah, yang paling penting adalah kalau saat ini adik-adik sudah mulai menyadari nih, saya sepertinya sudah mulai jauh dari Tuhan. Saya sepertinya mulai malas nih berdoa. Saya sepertinya merasa hidup tanpa Tuhan biasa-biasa saja. Hidup tanpa Tuhan saya tidak merasa kesulitan. Nah, itu harus waspada ya. Mungkin hatinya adik-adik ini sudah mulai keras, sudah mulai menjadi batu nih ya. Nah, sebelum benar-benar jadi batu akik nih, mendingan kita cepat-cepat minta kepada Tuhan hati yang baru ya, supaya kita juga memiliki pengharapan yang baru. Seperti bangsa Israel tadi ya, meskipun mereka sudah dibuang ke Babel, tapi melalui Yeskiel mereka mendapatkan suatu pengharapan bahwa nanti mereka akan diberikan tubuh yang baru, hati yang baru ya. Seperti kita juga lewat penglihatan Yeskiel ini, kita bisa melihat bahwa nanti akan ada seorang raja yang datang untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa ya, datang untuk kedua kalinya menjemput kita yang terhilang nih, domba-domba yang tersesat nih ya, jiwa-jiwa tersesat ini supaya bisa kembali mendekat kepada Tuhan ya. Jadi adik-adik yuk mari kita sama-sama aware ya, kita sama-sama selidiki hati kita, apakah kita ini sekarang sedang dalam fase yang mana nih? Sudahkah kita menjadi kering atau kita bahkan sudah menjadi batu yang keras nih ya? Kalau kering masih mending nih, masih bisa diketok, mungkin masih mempan. Tapi kalau udah keras tuh bagaimana ya? Harus minta kepada Tuhan hati yang baru, yang lembut, yang taat ya. Oke? Yuk mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia yang sebetulnya degil Tuhan. Kami adalah manusia yang sebetulnya hatinya keras, yang tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Bapa, kami hari ini mau Tuhan minta kepada Tuhan hati yang baru, hati yang taat, hati yang lemah lembut, hati yang mengasihi. Bapak berikanlah kepada kami hati yang baru itu Tuhan, supaya kami bisa hidup lebih baik lagi, kami bisa hidup lebih menyenangkan Tuhan lagi. Bapak, terima kasih Tuhan kalau selama ini kami sudah diberikan kesempatan untuk berulang kali bertobat, untuk berulang kali bisa kembali kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan, biarlah kami bisa tetap dekat sama Tuhan, kami bisa tetap stay connected dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam persembahan. Kalau adik-adik persembahannya mau dititip, ditransfer ke orang tua juga boleh, atau mau ditaruh dulu dalam amplop ya, ditulis tanggalnya. Nanti pada saat kita sudah bisa ke gereja lagi, amplopnya boleh dibawa, diserahkan kepada gereja nanti ya. Oke, kita mau kasih sebuah pujian, judulnya Tuhan Menetapkan Langkah-Langkah Orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada
sebab Tuhan menopang tangannya. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke adik-adik, nah jadi dari pujian ini kita kembali diingatkan ya bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah merancangkan hidup kita dari awal sampai akhir. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia ya. Jadi adik-adik kita harus tetap dekat sama Tuhan ya, jangan sampai hati kita ini menjadi keras sampai dikasih tahu udah nggak mempan ya, tapi kita harus tetap dekat sama Tuhan supaya apapun yang terjadi kita tetap kuat, kita tetap stay strong gitu ya. Jangan karena hal-hal kecil, jangan karena masalah-masalah kecil kita kemudian menjadi jauh dari Tuhan ya. Yuk kita sama-sama masuk dalam doa, kita mengucap syukur buat hari ini. Kalau adik-adik masih bisa ditegur, masih bisa diingatkan, Roh Kudus juga masih menegur adik-adik, mengajar kita semua untuk selalu berusaha hidup dekat dengan Tuhan. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah berikan, sehingga pada hari ini kami bisa memberikan sebagian dari apa yang kami punya kepada gereja. Biarlah apapun, seberapapun jumlahnya yang kami berikan, itu bisa berguna untuk digunakan oleh gereja untuk keperluan dalam rumah Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk seminggu ke depan, biar Tuhan juga yang memberkati kami dalam segala hal yang akan kami lakukan, supaya bisa berjalan dengan baik, dan segala keputusan yang kami ambil, kami juga tetap melibatkan Tuhan, kami juga tetap dekat sama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan, jagalah kami dimanapun kami berada, supaya kami tetap sehat, dan kami juga bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Minggu depan nanti jangan lupa tetap bersemangat ya untuk nonton ibadah meskipun hanya via streaming ya. Kita sama-sama juga doakan supaya gereja juga bisa cepat-cepat kembali dibuka. Sampai ketemu lagi minggu depan.